Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun al muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga fitrah kita sebagai seorang yang beriman, yaitu selalu istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar menerima ketetapan Allah tatkala ketetapan Allah itu kurang mengenakan pada diri kita. Namun harus tetap bersyukur tatkala kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan keluaran panjenengan sami senantiasa diakui dan digolongkan pengikut beliau yang setia, yang insya Allah akan sama-sama mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita telah berada di bulan Sya'ban. Kita memasuki bulan Sya'ban dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semenjak 1 bulan yang lalu, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, hingga kita semua bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan sempurna. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengenai kemuliaan keagungan bulan Sya'ban ini, ada sebuah hadis dari Usama bin Zaid. Ia pernah menanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia tidak pernah melihat beliau Rasulullah melakukan puasa yang lebih semangat daripada puasa di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zalika sahrul raqibah wa aflun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahru tarfa'u fihi amalu ila rabbil alamin wa uhibbu anna yarfa'u amali wa anna shaim." Yang artinya sabda Rasulullah, bulan Sya'ban, bulan antara Rajab dan Ramadan, adalah bulan di saat manusia lalai. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, aku, kata Nabi, amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Satu kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah
dan amal-amal soleh lainnya. Sehingga baginda Rasulullah selalu menjalankan banyak-banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah sangat menghendaki, sangat menyukai tatkala amal ini dinaikkan kepada Allah Rabbul Alamin, beliau sedang berpuasa. Oleh sebab itu, di kesempatan yang mulia, di bulan yang mulia ini, alangkah baiknya kita memulai menambah pundi-pundi amal, sehingga tatkala amal-amal kita dinaikkan oleh Allah, kita tetap pada top amal kita di sisi Allah SWT, seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sya'ban ibarat pra semester dalam pendidikan, membiasakan segala bentuk ibadah dan menambah kesabaran sebagai persiapan kita menyambut datangnya tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Namun hadirin rahimakumullah, di samping persiapan kita tersebut, ada satu hal dalam dua keadaan yang amat penting kita selesaikan mulai hari ini. Senyambang kita dipertemukan oleh Allah di bulan Sya'ban. Yang pertama, kita harus menjauhkan diri dari kemusyrikan, baik perbuatan, perkataan, atau keyakinan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk-bentuk syirik harus kita jauhi, baik syirik kecil maupun syirik besar. Sedangkan Rasulullah telah bersabda, syirik yang paling kecil adalah yang sering kita lupakan, yang sering kita lalaikan adalah kesombongan. Sombong adalah merupakan syirik. Untuk itu, mumpung kita berada di bulan Sya'ban, harus betul-betul kita jauhi. Yang kedua, sambungkan tali silaturahim yang masih terputus kepada siapa saja yang pernah menzalimi kita, yang pernah mengambil hak kita atau menghina kita, baik kepada keluarga, kerabat, saudara, bahkan tetangga dekat maupun tetangga jauh. Seandainya hati kita masih keberatan meninggalkan kemusyrikan dan keberatan untuk memaafkan siapa saja yang kita benci, niscaya pada bulan Sya'ban ini yang di pertengahannya ada kerugian besar yang menimpa kita, yaitu gagal mendapati ampunan Allah. Seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Ita'alihullah ila jami'i khalqihi." "Ita'alihullah ila jami'i khalqihi ayatil faisafi nisfu min Sya'ban wa yaghfiru jama'il khalqi ila israqi au masakin." Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Dia pun mengampuni seluruh makhluk kecuali orang musyrik dan orang-orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Permusuhan sebenarnya lahir dari ego yang tak mau mengalah, merasa paling benar dan enggan memaafkan. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, hari ini di bulan Sya'ban ini, apakah kita lebih membela ego kita, lebih membela nafsu kita masing-masing ketimbang ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabnya adalah di hati masing-masing dari kita semua. Pada hakikatnya antara ego, antara nafsu dan ampunan Allah sudah sangat gamblang, sudah sangat nyata. Jika kita tetap bertahan dalam kebencian, dalam permusuhan, tidak mau berdamai karena merasa tidak salah,
yang pasti jelas rugi, kehilangan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seandainya tetap bertahan dalam kemusyrikan, dalam kesombongan, tidak mau membuangnya, tidak mau bertobat, yang jelas rugi, kehilangan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan diceritakan dalam satu forum, dalam satu majelis ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah si fulan yang datang terlambat, maka Rasulullah mengatakan si fulan inilah calon penghuni surga. Tentunya sahabat-sahabat lain curiga, gerangan apa amal dari fulan ini sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Maka tatkala majelis ilmu telah selesai, salah satu sahabat ini mengikuti si fulan sampai di rumahnya. Kemudian datang ke si fulan, ya fulan, bolehkah saya turut menginap barang 1 atau 2 hari, 1 atau 2 malam di tempat panjenengan? Maka si fulan pun jawab, silahkan sahabat, kami tidak keberatan kalau panjenengan mau menginap barangkali 1 atau 2 hari. Kemudian sahabat ini memperhatikan setiap amal gerak dari si fulan ini. Gerangan amal apakah yang bisa menjamin masuk surga seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Satu malam berlalu, tidak ada amalan yang istimewa. Tilawah Al-Quran biasa, sholat sunnah biasa, qiyamul lail juga biasa. Kemudian berlanjut hari kedua, malam kedua pun seperti itu, tidak ada yang istimewa. Kemudian sahabat ini menanyakan kepada si fulan, ya si fulan, sebetulnya saya nginap 2 malam di sini hanya ingin tahu gerangan apa amal yang istimewa yang membuat panjenengan bisa masuk surga, jaminan Rasulullah SAW. Maka si fulan menjawab, ya sahabat, sebetulnya tidak ada amalan yang istimewa daripada saya. Semua biasa-biasa saja. Hanya satu ya sahabat, satu amalan yang mungkin dikatakan Rasulullah akan menjadi jaminan masuk surga, yaitu setiap menjelang mau tidur, saya memaafkan seluruh kesalahan dari saudara-saudara saya. Saya maafkan meskipun mereka tidak minta maaf, semua kesalahan mereka saya maafkan. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Inilah mungkin amalan yang kelihatan ringan tapi sangat berat kita lakukan. Tatkala kita disakiti hati oleh saudara kita, tatkala kita tersinggung oleh perilaku tetangga kita, tentunya kata maaf bagi kita sangatlah mahal harganya. Tentu itu hadirin rahimakumullah. Mumpung Allah pertemukan kita di bulan Sya'ban ini, monggo sarang-sarang kita bermuhasabah. Manakala saudara kita, teman kita, tetangga kita yang punya salah, kita maafkan. Dan manakala kita punya salah, monggo tidak sungkan-sungkan, tidak usah gengsi, tidak usah malu kita minta maaf kepada beliau. Karena hanya sekedar kata maaf, itulah yang akan membuat pintu surga terbuka. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil dalam khutbah kali ini yaitu dalam bulan Sya'ban ini, yang pertama, persiapkan diri kita untuk menyambut tamu agung yaitu bulan suci Ramadan. Siapkan mental, siapkan jiwa, siapkan materi untuk menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Yang kedua, hindari diri kita dari segala bentuk kemusyrikan, baik musyrik secara perkataan, perbuatan maupun kesombongan dari diri kita sendiri.
Yang ketiga, kita harus mengutamakan ampunan Allah daripada membela hawa nafsu dan egoisme kita yang belum tentu benar adanya. Mengalah demi ampunan Allah itulah sangat penting daripada kita membiarkan ego kita yang berlarut-larut. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan begitu, dengan adanya kita sudah saling memaafkan, insya Allah kita memasuki bulan suci Ramadan, hati kita suci, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu walakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah dalan hada wa nakunna linahtiyata lana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan. Rabbana taqabbal minna wa antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala salin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yadhkurullahi akbar. Aqimissalah.